Baik, ada beberapa hal yang mau saya jelaskan dulu. Pertama tentang kontrak kita. Yang kedua tentang ruang lingkup materi kita. Mungkin yang ketiga, salah saya. Yang pertama perkenalan dulu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan saya. Sedikit Pak. Sudah ya. Bu Daimatul tamat mana dulu? Apa Pak? Tamat S1-nya di mana dulu? S1-nya Stain Batu Sangkar Pak. Batu Sangkar. Kampung D2-nya peninggalan ya, Solo. Padang. Oh ya, lokal jarak jauhnya Pak. Ya, Julian Pak. Ningsi. Di Tamat mana Maro, dulu? Pak. Coba perkenalkan Maro, masing-masing. Pak. Tamat dari mana, asal dari mana? Bu Yulia silakan. Tamatan dari Stit Muaro Sijunjung, berasal dari SD Negeri 12 Tanjung Lolo, Pak. Kecamatan Tanjung Gadang. Ya, silakan Pak Khairul. Perkenalkan, nama Khairul Fuad, yaitu tamatan dari IAIN Imam Bonjol Padang, Pak. Tamatan 2005. Kemudian mengajar di SDN 09 Manggis Ganting, Kota Bukit Tinggi, Pak. Oh, laki mah. Manggis Ganting ya, saya tinggal di Manggis Ganting dulu. Ya, Pak. Bu Yunarti. Assalamualaikum Pak. Saya dari Salam. Pasaman Barat, Kecamatan Gunung Tuleh. Asal sekolahnya dulu Pak udah lama, BP 89 dari Yayan Padang. Yayan Padang ya? Ya, sama nih Menri. Ngajarnya di mana, Bu? Di SDN 03 Gunung Pak. Gunung Tuleh Pak di Pasaman Barat. Oh, Pasaman Barat. Lanjut. Siapa yang belum? Oh, Ritmi Note 9 nih siapa nih? Nggak ada wajahnya. Ini Pak, Assalamualaikum Pak. Ya. Kenalkan saya Maihati Pak. Dari SDN 05 Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Solo, Sumatera Barat Pak. Lembang Jaya, Solo, Sumatera Barat. Kabupaten ya? Iya Pak, Kabupaten. Oh iya. Oke. Lanjut Bu Maidur. Ya Pak, Assalamualaikum. Kami Maidur Sefni Pak dari SD 7 Muaro Bodi, Kabupaten Sijunjung Pak. Sijunjung. Bu Eka Febriani. Hadir Pak. Hadir Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari SDN, nama Eka Febriani Pak, dari SDN 16 Padamage, Kecamatan Rembatan, Tanah Datar Pak. Tanah Datar. Ya. Oke. Yang lain mana? Belum muncul nih. Dalam proses mungkin Pak. Oke. Oke, berarti yang lain nanti perkenalannya ya. Di belakang meja nanti. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kontrak kuliah kita sama dengan kontrak kuliah yang Ibu lakukan 2 modul sebelumnya. Udah itu. Ya. Sama ya. Cuman bedanya sedikit satu, saya waktu nanti agak fleksibel sedikit ya. Contohnya kayak sekarang, harusnya Zoom itu jam 10, saya majukan, nah itu agak fleksibel sedikit. Paham ya Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, jadi kontrak kuliahnya sama dengan kontrak modul 1 dan 2 yang sudah Ibu sepakati dengan dosen-dosen. Yang intinya Bapak Ibu pretest dulu. Sudah ada yang pretest? Sudah, Pak. Bagaimana nilainya? 83 apa dapat? Alhamdulillah 83. Kalau udah bagus nilainya sebenarnya nggak perlu ikut lagi sebenarnya kan? Iya kan?
Oke, kontrak belajarnya bisa di-download, dibaca lagi. Saya kira sama dengan yang apa. Cuman ada perbedaannya, nanti saya jelaskan di resume. Sudah ada format contohnya, ya, sama dengan yang sebelumnya. Tinggal mengisi formatnya. Lihat contohnya yang sudah dikirim ya. Analisa bahan ajar. Nah, ini juga perintahnya ini sudah dibuat dari sistem. Saya tidak bisa merubah lagi. Tulis 5 konsep, lakukan evaluasi dan refleksi, tulis kelebihan dan kekurangan, kaitkan dengan nilai moderasi bersama. Berarti itu sudah sistem, tidak saya itu. Saya hanya menerima saja nanti. Tolong diikuti saja itu. Kemudian tes formatif, ini memang saya yang buat soal ini. Saya buat semurah mungkin ya. Tetapi ada juga yang beberapa soal yang sulit. Sebagaimana instruksinya, soalnya 5 per KB. Kalau berarti 2 modul 10. Jadi 2 modul 1 kali tes. Kalau salah soalnya 1 nilainya 90. Iya kan? Kalau salah 2 nilainya 80. Artinya karena soalnya 10 kan 2 KB. Oh. Ya kan? 2 KB 10. 1 KB 5 soal. Soalnya saya usahakan se-hot mungkin, tapi tidak hot-hot betul lah ya. Nanti kalau terlalu hot nanti Bapak Ibu tidak bisa menjawab juga nanti ya. Tapi Bapak Ibu, soal itu hanya latihan Bapak Ibu, karena soal UP nanti mirip-mirip itu dan tidak sama ya, karena UP soalnya dari pusat. Pretest soalnya dari pusat. Akhir modul soalnya dari pusat. Kami hanya memfasilitasi ya. Memfasilitasi atau fasilitator. Nah, itu ya. Saya share dulu ke grup WA Ibu supaya masuk kawan-kawan ya. Oke. Kemudian apa lagi yang analisa materi? Ini mungkin yang beda mungkin. Saya analisa materi, saya arahkan ke problem PBL ya. Problem based learning. Problem based learning itu sudah ada formatnya juga, contohnya di saya sudah kirim dan itu sudah diberikan juga sebelumnya oleh dekan ya, oleh pengelola. Saya kira tinggal mengisi itu saja, tidak usah repot-repot ya. Jadi saya fokuskan ke PBL saja. Tapi kalau ada yang nekat juga mau proyek based learning boleh silakan. Tapi saya mengarahkan ke problem based learning. Nah, kemudian tes akhir modul. Nah, tes akhir modul hari Sabtu ya. Ya. Itu soalnya bukan dari saya. Makanya kalau pretestnya rendah, tidak usah sedih ya. Lebih bagus pretestnya rendah supaya nampak kelihatan kita belajar. Kan? Kalau pretestnya sudah tinggi, berarti Bapak Ibu sudah hebat, itu tidak perlu belajar lagi. Saya sederhana begitu aja Bapak Ibu ya. Saya tidak akan menjelaskan banyak-banyak. Itu tentang kontrak kuliah. Jam-jamnya bisa dilihat itu. Hari pertama apa sudah ada di kontraknya. Hari pertama KB 1 dan 2.
hari kedua KB 3 dan 4. Hari ketiga kita diminta hari ketiga menyiapkan ujian akhir modul. Akhir modul. Oke. Dan itu saya kira tidak banyak bedanya dengan yang beda tadi. Yang pertama apa? Saya usahakan tepat waktu ya. Nah, itu beda itu. Kalau yang terlambat, itu. Yang kedua bedanya tadi saya arahkan ke PBL, problem based learning. Yang ketiga apa tadi lagi yang beda kata saya tadi? Waktunya fleksibel, Pak. Oh ya, waktunya saya fleksibel menurut saya, bukan menurut Bapak Ibu ya. Fleksibelnya tidak dalam urusan-urusan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan. Saya maunya tepat sesuai waktu, tetapi kata Bu Dekan, Wakil Dekan wajib hadir yudisium. Karena wajib hadir, kalau saya tunggu siang kita bicara, nah enak juga siang-siang Bapak Ibu sedang bersitungkin kan. Lebih baik pagi yang agak fresh wajahnya, kita sama-sama enak memandangnya ya kan. Kalau apa namanya sama-sama enak perasaannya kalau pagi, makanya saya ambil waktu pagi. Pak, boleh tanya Pak? Ya silakan. Masalah ini Pak, analisa bahan ajar Pak. Ya. Ketika di kuliah akidah akhlak, hari pertama kita disuruh diskusi Pak. Kalau di SKI hari pertama dan kedua tetap analisa bahan ajar. Kalau sama Bapak gimana caranya Pak? Analisa materi atau ada diskusi Pak? Analisa materi aja. Maksudnya kalau SKI diskusi bagaimana maksudnya tuh? Maksudnya gimana? Maksudnya kalau diskusi kan kita disuruh membuat pertanyaan saja. Kalau teman-teman ada yang jawab, yang komentar kan Pak. Kalau di SKI kemarin hanya analisa materi semuanya Pak. KB 1, 2, 3, dan 4. Mana yang mudah? Kalau mudah lah bertanya nih Pak. Ayo, okay. Diskusi. Mudah diskusi Pak. Iya, mudah Oke, diskusi hari pertama Pak. analisa. Kita ikuti yang agak mudah siapa tadi? SKI ya? Hari pertama ini analisa materi, hari kedua diskusi aja. Oke. Akidah akhlak yang murah Pak. Hah? Oh ya, akidah akhlak. Akidah akhlak. Iya, kalau akidah akhlak diskusinya Pak. Ya, ya, kalau hari kedua SKI, kan? Iya hari Pak. keduanya. Hari pertamanya analisa materi. Diskusi Pak. Iya Pak. Hari pertama tetap analisa materi, hari kedua diskusi. Ah ya, oke. Oke ya. Iya Pak. Ada lagi? Ya. Pak, ayo tanya Pak. Oh ya, silakan Pak Mustarijal perkenalkan diri dulu baru bertanya. Oke Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mustarijal Pak, dari SD 10 Padang Panjang Barat. Dahulu orang kenal dengan SD 12 Seleyang Bawah Pak, Padang Panjang Pak. Iya, Padang Panjang. Yang mau ditanyakan, kami masih kesulitan masalah PBL ini Pak. Jadi kan ada menyangkut dengan materi. Tapi kalau permasalahan itu kita buat yang ada di masyarakat, cuman agak keluar dari materi sedikit, boleh nggak Pak ya? Oh enggak Pak, yang penting ada kaitannya dengan materi, tapi jangan jauh keluarnya. Kalau jauh keluarnya nanti tidak sama dengan materi. Kalau kita, setelah ini kita coba jelaskan nanti apa materi kita. Kalau materi kita memang problem solving semua, karena dia akan PAI kontemporer ya, PAI kontemporer. Kalau keluar sedikit tidak masalah ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Siapa yang belum perkenalan lagi Pak. tadi? Ini lanjutan Pak. Ya. Mohon maaf Pak, lanjutannya Pak. Silakan. Membedakan antara apa namanya itu identifikasi masalah dengan penyebab masalah Pak. Kemarin kami di dosen sebelumnya, kalau menurut saya yang saya buat itu sudah pokoknya identifikasi masalah Pak. Sudah menurut kami ini sudah identifikasi masalah, tapi menurut dosen ini baru
secara konsep konsep apa namanya baru sifatnya konsep baru Pak. Jadi belum mengidentifikasi masalah katanya Pak. Jadi barangkali contohnya dalam apa yang dibuat kemarin itu? Kemarin itu digambarkan sedikit permasalahan dulu Pak. Ya. Masalah SKI kemarin kan ditemukan banyaknya umpamanya permasalahan orang pemberontakan atau demo gitu kan. Ya. Lalu dijabarkan sedikit Pak. Jadi gimana konkretnya itu Pak? Identifikasi itu kita menentukan masalah-masalah itu identifikasi. Kalau apa satu lagi tadi? Penyebab masalah. Kalau penyebabnya masalah, umpamanya kalau kita bahas radikal ya, kita identifikasi mana saja peristiwa-peristiwa yang termasuk kategori radikal, pakai indikator kita. Ada indikator melihatnya, umpama yang radikal itu menafsirkan ayat secara harfiah. Kita lihat di sebuah masjid ceramahnya ustadz itu tidak pernah mengutip ahli tafsir umpamanya. Berarti dia menafsirkan secara harfiah. Masalahnya apa? Dia menafsirkan secara harfiah itu masalah. Gitu ya. Lalu kenapa dia terjadi penafsiran seperti itu? Faktornya apa? Faktornya karena dia tidak belajar. Dia tidak punya guru. Mungkin saja faktornya dia memang tidak ahli dalam bidang agama. Nah, itu faktor. Itu. Paham ya? Iya, baik, Pak. Jadi masalahnya itu kita memilih masalah-masalah yang terkait dengan untuk menetapkan dia masalah, kita harus bawa indikator dulu. Umpamanya kita membahas nanti saya hanya menjelaskan ruang lingkup materi saja, tidak akan saya jelaskan satu, baca saja dari Bapak Ibu nanti. Nah, itu contohnya. Nanti saya kasih contoh nanti. Oke. Yang baru masuk silakan perkenalkan diri. Bu Apriani silakan. Ya, assalamualaikum Pak. Salam. Ya, nama saya Apriani Pak dari Kabupaten Sejunjung, SD 20 Muaro Sejunjung. Oke, sehat ya? Sehat Pak, alhamdulillah. Pak Sarmadan. Ya Pak. Ya silakan. Ya, nama saya Sarmadan Pak dari Padang Panjang, SD 12 Padang Panjang Timur. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Nofri. Bu Jun ini, Bu Jundrayati, silakan. Masih mute itu, masih mute. Udah, Pak. Ya, silakan perkenalkan. Oh, saya Junrianti, SDN 12 Peninggahan, Junjung Sirih, Kabupaten Solo, Pak. Oh ya, Kabupaten Solo. Sekampung dengan saya nih. Iya. Tapi enggak pengaruh ke nilai ya. Kalau mau Bapak Pak. Oh, ya. Nggak pengaruh nilai Pak. Nggak pengaruh nilai itu walaupun satu kampung ya. Bu Maidur, silakan Bu Maidur. Bu Maidur sudah tadi ya? Sudah tadi itu Pak. Oh, udah ya. Siapa lagi yang belum? Nofri Sumantri Pak. Oh, Pak Nofri silakan dari Kecamatan Hiliran Gumanti SD 19 Talang Babungo Pak. Solo ya? Solo. Ya Solo Pak, bagian selatan Hiliran Gumanti. Oh ya, banyak orang Solo sini nih. Berat payah juga saya ngajar jadinya banyak orang Solo. Ditolong nanti orang Solonya Pak. Oke. Oke Bapak Ibu, kontrak sudah ya, kita sepakati sama dengan yang lain, cuma ada beda-beda sedikit lah ya. Saya fokuskan ke PBL saja. Tadi sudah ada yang bertanya, tadi sudah saya jelaskan juga. Saya belum perkenalan lagi Pak. Padahal saya tadi hadir di pertama. Siapa? Pak Fuad. Oh Pak Fuad, silakan Pak Fuad. Ya. Pak Asral Fuadi, silakan. Iya Pak. Perasaan saya sudah tadi.
Tadi Nama kan saya sudah saya Selamat lontarkan, Pagi, Pak. silakan yang belum berkenalan kita saya Pak Oh Fuad iya, tidak iya, Pak. langsung Maaf, Pak. disambut bolanya. Siap, Pak. Nama saya Selamat Pagi, Pak. Mengajar di SDN 04 Jurubu, asal dari 50 kota Maik, Pak. Maik ya. Iya, Maik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semua berarti ya? Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya. Pak. Ya, Maidur, silakan. Iya, karena ini ada teman yang baru masuk, Pak, mengenai bahan ajar tadi, Pak. Biar sama nanti kita semuanya. Itu apa boleh dipilih atau memang sama nanti, Pak? KB1 dan KB2 kita diskusi, nanti KB3 dan 4 kita baru menganalisa bahan ajar. Bagaimana tadi, Pak? Biar sama kita semuanya, Pak, satu lokal. Tadi gimana tadi itu? Bu Daimatul. Tolong dijelaskan Bu Daimatul Khaira. KB12 kita analisa bahan ajar, KB3 baru diskusi. Halo Pak Rusdi. Ya Pak. Menyanyi Pak Rusdi, Pak. Tidak kedengaran, Pak, ada musik. Pak Rusdi Bukan menyanyi. Pak Rusdi. Bukan. Pagi-pagi lah Rusdi. Pagi-pagi lah Pak joget Pak Rusdi. Joget Pak Rusdi pagi ya. Mbak tadi Bu Daimatul. Untuk hari pertama kita analisa bahan ajar, Pak, yang membuat 5 poin. Yang untuk hari kedua baru diskusi. Udah Bu Maidur? Ya, berarti kan sudah sama kita dengarkan semuanya sebab tadi ada teman yang baru masuk. Ya. Berarti untuk hari yang enggak masuk hari pertama nanti tolong di share ya. Ini ada anggota baru nih Pak Rusdi, silakan Pak Rusdi, dari mana? Mengajar di mana? Pak Rusdi. Pak dosen tanya tuh. Mute Pak Rusdi, masih mute. Dari panjang Pak. SD mana? Ngajar SD ya? Iya, SD Jihad Padang Panjang, Pak. SD Jihad. Oke. Banyak juga Padang Panjang ya. Ya, Pak. Oke, siapa lagi yang belum? Udah semua ya. Baik Bapak Ibu, materi kita kan kalau PAI kontemporer ini Bapak Ibu, mata pelajarannya ini pendalaman ilmu agama lah ya. Tapi membahas isu-isu terkini dalam PAI. Apa isu-isu terkini itu? Di modulnya dibahas 4 ya, walaupun yang lain masih ada. Banyak yang lain ya. Tapi ini contoh saja. Pertama, radikalisme ya. Apa itu radikalisme? Ciri-cirinya gimana? Kemudian transaksi modern. Jual beli online, nikah online, ada nikah online ya. Iya. Pokoknya transaksi online lah ya, jual beli online. Sekarang ada yang baru kasus apa itu yang sultan itu. Itu enggak, tapi itu enggak kita bahas, itu memang khusus juga pembahasannya ya. Ada masalah gender, cadar dan LGBT. Nah, ini ada kita yang bercadar ini. Pakai masker ada ya, yang bercadar kayaknya enggak ada ya. Oh ya, kemudian bagaimana pembahasannya secara fikih? Boleh, kalau boleh apa dasarnya, kalau tidak boleh apa dasarnya. Kemudian ini yang keempat, moderasi beragama. Itu modulnya.
Lalu apa yang diharapkan? Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang radikal ini ya, yang persatu ini. Yang radikal ini mahasiswa diharapkan memahami secara komprehensif radikal itu. Saya sebenarnya kurang setuju radikal ya, Islam radikal. Saya lebih cenderung menyebutnya Muslim radikal. Islam tidak radikal. Tapi ada beberapa umat Islam yang radikal, ya. Tapi Islam itu tidak radikal. Tapi itu kan pembahasan lain lah ya. Tapi di bukunya kan masih disebut Islam radikal. Tapi maksudnya Muslim ya. Maksudnya kan orangnya Pak kan? Ya, dibacalah modulnya dulu ya. Tapi kalau saya istilahnya Muslim orangnya ya. Kalau Islam Orangnya, kan setuju kita disebut radikal, setuju kita Islam disebut radikal. Tidak. Tidak, Pak. Tapi yang Muslimnya dalam kajiannya, dalam sejarahnya, coba dibaca sejarahnya di kapan ya orang-orang Khawarij itu keluar dari apa ya. Jadi mahasiswa kalau sudah paham kita apa itu yang radikal, Muslim radikal atau Islam radikal, mahasiswa bisa bersikap tawasud. Nah, tawasud ya. Tawasud. Tawasud itu apa? Semua ya wasit, Pak. Seimbang. Tawasud seimbang ya. Moderat. Seimbang ya. Tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Kiri. Artinya tidak terlalu liberal. Kalau terlalu liberal kan agama tidak diremehkan itu. Dan tidak juga terlalu radikal. Nah, itu yang tawasud. Kemudian ada tawazun. Nah, itu yang baru keseimbangan. Tasamuh itu apa? Toleransi. Toleransi. Jadi Bapak Ibu diharapkan sikap itu yang muncul dan nanti ketika menjadi guru di kelas, sikap ini diinternalisasi ke siswa. Nah, itu intinya. Ya. Jadi jangan kita radikal menjadi orang yang radikal yang hanya tidak mau bergabung, dan tidak mau membuka diri dengan orang lain, orang semuanya kafir, itu radikal itu. Ya. Yang kedua, bahasannya adalah tentang transaksi modern. Ini mahasiswa diharapkan bisa memahami ya aplikasi-aplikasi online ya. Saya tanya, Bapak Ibu pernah membeli sesuatu di Shopee, Lazada dan sebagainya? Pernah. Rajin. Tidak, Pak. Ibu rajin, Pak. Kalau Ibu rajin sekali, Pak. Belanja online ya? Sekali, Pak. Jarang, Pak. Waktu corona. Itu yang dibahas ya. Bolehkah jual beli online itu? Prinsipnya selama tidak mengurangi rukun dan syarat boleh ya. Cuman nanti mungkin dijual beli online itu deskripsinya harus jelas. Perjanjiannya harus jelas. Kalau rusak boleh dikembalikan, harus ada begitu. Kalau tidak sesuai dengan apa harus dikembalikan. Nah, yang penting apa rukun jual beli? Terpenuhi enggak rukunnya? Ada barang, ada pembeli dan sebagainya. Kemudian syarat-syaratnya juga harus terpenuhi. Transaksi online itu boleh selama tidak menyalahi ketentuan itu. Nah, itu yang penting saya jelaskan. Kalau nikah online gimana?
Nah, itu ada pembahasan khusus ya. Ada pendapat kalau Imam Syafi'i nikah online enggak bisa, harus ketemu langsung. Tapi itu masih diperdebatkan ya. Kalau nikah online mamanya pakai Zoom boleh enggak? Nah, itu yang dibahas. Kemudian yang ketiga masalah gender cadar LGBT. Gender, nah ini juga ada pembahasan tersendiri masalah cadar LGBT, juga ada pembahasan. Bapak Ibu harus paham ini supaya bisa nanti menginformasikan ke siswanya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian yang keempat adalah membahas moderasi beragama. Saya tanya dulu kepada Bapak Ibu dari 4 ini, karena waktu saya hanya 20 menit, mana materi yang perlu saya presentasikan agak 1 KB. Kalau semuanya nanti malam kita pulang. Moderasi beragama. Malam ini. Moderasi beragama aja, Pak. Moderasi Ya. beragama. Moderasi beragama aja, Pak. Moderasi beragama aja, Pak. Di situ yang agak sulitnya kami, Pak. Moderasi beragama. Nikah online juga boleh, Pak. Ini ada anggota baru yang masuk ini, Pak Ustadz Marwan. Silakan Iya, perkenalkan Pak. Ustadz. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini terlambat masuk nih, Pak. Susah masuknya tadi. Mohon maaf. Silakan Ustadz. Beliau ini Ustadz Marwan ini guru anak-anak saya ini. Anak-anak saya sekolah di tempat beliau ngajar kedua-duanya. Ya Ustadz. Ya, Udah Pak. aman nilai Pak Marwan tuh. Tapi tidak pengaruh ke nilai Ustadz, kata kawan tadi sudah disepakati walaupun satu kampung. Tidak pengaruh ke nilai, sudah disepakati tadi Ustadz. Yang penting usaha dulu ya, Pak ya. Yang penting usaha dulu. Insyaallah nilai itu aman. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Silakan perkenalkan Ustadz. Nama sudah kenal ini semua, Pak. Oh, udah ya? Udah. Saya belum, Ustaz. Saya belum kenal lagi. Oh ya, udah. Nama udah kenal. Di Zoom-nya sudah pakai merek pula SDIT Syahiral Ilmi ya? Iya. Oh ya, Dari siapa saya lagi yang ini baru kita masuk bertiga. Bapak Ibu? Yang baru masuk masih ada? Kenal nih, Pak. Ini putus-putus nih sinyal. Memang sinyal Bukit Tinggi kelihatannya agak lemah, agak susah, Pak. Oke. Oke, saya mau jelaskan moderasi beragama sedikit ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Moderasi beragama ini Bapak Ibu muncul, kita ambil positifnya lah ya. Kalau positifnya mengurangi aliran pemahaman yang radikal ya. Yang bisa juga liberal. Tidak liberal, tidak radikal. Itu yang maksud moderasi beragama. Mungkin kita jelaskan sedikit. Itu moderasi. Nilai-nilai apa yang harus Bapak Ibu ambil dari moderasi ini? Kemudian bagaimana implementasinya di sekolah? Dan setelah itu moderasi itu pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman, ya. Jadi menghindari kekerasan dan keekstriman. Ada istilahnya al-wasatiyah, ya, al-wasatiyah. Jadi moderasi itu disebut juga al-wasatiyah. Ini ada beberapa istilah, bisa dilihat di modul nanti. Iktidal, afdaliyah, khairiyah, istiqomah, at-tariq. Mungkin saya fokus kepada pengertian secara umum saja. Moderasi agama dapat diarti sebagai pandangan
sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan. Nah, ini orang. Jadi kalau Bapak pro kiri, pro kanan itu belum moderasi namanya. Kita ngambil jalan tengah. Dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Nilai-nilai apa yang diambil dari moderasi beragama? Ini. Tawasud. Tawasud apa tadi Bapak Ibu? Pertengahan. Ya, tawasud tadi moderat ya, pertengahan. Iktidal apa? Iktidal. Bangkit dari ruku. Oh, iya. Tegak lurus. Lurus. Gak lurus, Pak. Iya, bangkit dari ruku, betul. Ketika kita bangkit dari ruku, ini bagaimana posisi kita? Lurus. Tegak lurus. Lurus. Yang ketiga, tasamuh. Tasamuh tadi apa? Toleransi. Toleransi. Surah apa surah? Bermusyawarah. Surah. Bermusyawarah ya. Anak nih. Islah. Mengambil kebaikan. Islah. Perdamaian, Pak. Perdamaian. Mendamaikan ya. Kalau mendamaikan beda dengan menghasut ya. Jadi kalau ada orang bertengkar jangan menghasut tapi mendamaikan. Muwatanah apa? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Ini kita semua dibiayai oleh negara. Ini jangan nanti mendurhakai negara ya. Muwatanah ya, Pak. Hah? Muwatanah. Muwatanah. Kedua apa kedua? Toladan, Pak. Toladan. Coba kita lihat sedikit sepintas ya. Tawasud ini ya, memilih jalan tengah. Antara dua kutub ideologi keagamaan ekstrim dan liberal. Tidak ekstrim, tidak liberal. Itu tawasud. Iktidal sudah tadi. Tasamuh juga toleransi. Surah, pengambilan keputusan berlandaskan dialog ya. Komunikasi, saling bertukar pendapat. Islah ini upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan. Jangan merusak ya. Muwatanah, pemahaman sikap penerimaan eksistensi negara bangsa yang pada akhirnya menciptakan cinta tanah air. Jadi kita menerima eksistensi negara, itu salah satu nilai moderasi beragama itu muwatanah. Nasionalisme, Pak. Nasionalisme, oke. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Iya. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya. Yang kedua menjadi model ya. Setiap kita diharapkan menjadi model. Model yang baik. Kalau Allah apa ini? Anti kekerasan. Ya. Menolak ekstremisme, mengajak pada perusakan kekerasan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tatanan sosial. Menolak ya. Jadi Bapak Ibu, kita nanti akan dihadapkan kepada orang ekstremisme, pemahaman-pemahaman ekstremisme. Saya sudah banyak dilabrak oleh orang ekstremisme ini. Ya. Mengkafirkan orang, ustadz dikafirkannya. Ini harus kita tolak. Itu nilai-nilai moderasi itu. Ustadz dikafirkannya, orang kafir dikawaninya kan? Ya, tiraf al-urf, ramah. Ini harus kita ramah kepada orang.
Ini kalau digali ayat hadisnya Bapak Ibu, ini penjelasannya 3 hari 3 malam ini ya. Panjang ya Pak. Panjang ini. Kita ambil poin-poinnya saja ya, karena ini kan pendalaman. Ingat ya, materi Bapak Ibu ini bukan kuliah ini pendalaman. Bapak Ibu hanya pendalaman materi. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ini. Bagaimana cara mengimplementasikannya sebagai guru? Pertama, pengembangan PAI berbasis nilai moderasi beragama melalui budaya. Nah, buatlah budaya-budaya yang memuat ini tadi. Budaya ini, budaya tasamuh, surah. Buatlah di sekolah itu budaya itu. Jangan jadi kepala sekolah yang killer. Ada kepala sekolah di sini? Marwan, kepala sekolah. Oh, Ustaz Marwan kepala sekarang? Halo, Masih Ustaz Marwan? dari kaki sampai kepala baru Pak. Hah? Udah kepala ya? Belum lagi Pak. Oh ya. Kepala itu juga membuat budaya-budaya surah, umpamanya ya. Musyawarah dengan guru. Jangan mengambil keputusan secara killer. Budaya toleransi, perhatikan anak-anak kita yang berbeda daerah, ajak dia memahami daerah lain. Itu yang disebut dengan budaya berbasis budaya sekolah. Apa budaya-budaya yang bisa ditanamkan di sekolah? Itu guru PAI yang mikirkannya itu Bapak Ibu. Bersama guru-guru yang lain. Tapi inisiatornya guru PAI lah. Yang membuat nilai yang 9 tadi. Huruf itu kebiasaan. Yang kedua, penguatan melalui budaya kelas. Dari sekolah masuk ke kelas. Nah, apa budaya kelas kita? Kalau tadi ini sekolah, kepala sekolah ini ya, bekerja sama dengan guru PAI. Lalu masuk ke kelas, di kelas kita diciptakan budaya-budaya yang moderat, yang surah, tasamuh, dan sebagainya. Anak kita jangan dari awal dimasuki oleh pikiran-pikiran yang anti apa namanya? Anti perbedaan. Yang ketiga, guru harus menguasai materi agama yang benar. Keteladanan, jadi teladan Bapak Ibu. Perilaku kesehariannya juga menggambarkan moderasi beragama. Jadi Bapak Ibu jadi teladan lah ya. Itu peran Ibu di sekolah. Bapak Insya Ibu. Allah. Yang keempat, integrasi moderasi beragama dalam materi. Nah, ini yang dimaksudkan oleh yang dilatih Bapak Ibu, mengintegrasikannya ke dalam materi. Radikal itu ada kaitannya dengan moderasi beragama? Ada. Nah, kalau pembahasan radikal, nanti itu kaitannya moderasi. Materi kita memang terkait moderasi beragama semua ini. Ya. Kalau orang yang tidak moderasi, dia akan mengharamkan Sofi. Kenapa Sofi haram? Tidak ada di zaman Rasul. Kalau kita boleh-boleh saja, cuman diperhatikan rukunnya memenuhi enggak, barangnya jelas enggak, ada deskripsi enggak. Nah, itu berarti kita sudah moderasi itu, integrasi dalam materi kita. Itu saja, Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan? Udah dibaca modulnya? Ada masalah huruf tadi Pak. Itu kebiasaan Pak. Apa? Huruf kebiasaan tuh Pak. Ya. Al huruf. Ya. Apa istilahnya tadi, salah tulis saya ya? Kekerasan. Coba di modulnya lihat apa istilahnya? Ada menolak. Ya. Sama dengan hukum kebiasaan. Anti kekerasan ya, anti kekerasan. Coba istilahnya lihat di modul nanti.
La Unfi, Pak. La Unfi ya, Unfi. Ya. Bukan La Urfi Un, ya. yang Unfi. La Unfi. La Unfi. Oke. Itu materi moderasi beragama yang Bapak Ibu minta. Yang intinya Bapak Ibu, nilai-nilainya itu moderasi agama itu tidak perlu diajarkan seperti saya mengajarkan ini. Nah, moderasi adalah ini, nah bukan itu. Moderasi itu, nilai-nilai moderasi itu ditanamkan melalui budaya dan materi ajar Bapak Ibu, gitu. Paham ya? Jangan Ibu kasih pula materi ke anak SD, anak-anak sekalian, materi kita sekarang moderasi beragama ya, tidak perlu. Bukan itu maksudnya. Tetapi dia menjadi nilai-nilai. Nilai-nilai itu diambil dari ajaran agama kita, lalu ditanamkan ke anak kita melalui budaya dan materi ajar kita. Itu intinya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu aja pertemuan kita hari ini. Silakan bekerja sesuai aturan kontrak. Ya, Pak. Mohon maaf karena mau menghadiri resepsi apa namanya? Judisium. Ya, sudah mulai orang itu. Sudah ada yang nelpon. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas bimbingan dan Terima kasih banyak, diskusi Pak. ringan boleh di WA ya. Tapi jangan yang berat-berat ya. Kita diskusi yang ringan-ringan aja. Nggak usah diberat-beratkan. Lakukan saja. Yang penting tugasnya terupload dengan baik. Oh ya? Oke, Pak. Ya, Pak. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, Pak. Ya. Jangan terlalu dibebani. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melewatinya dengan saya 3 hari ini, dengan dosen-dosen yang lain 10. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Dan mohon doa juga saya diberi kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.